Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Masih ingat nggak kalian semua tentang energi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Perhatikan gambarnya. Energi apakah yang dimiliki oleh semua barang elektronik pada gambar? Betul sekali. Energi yang digunakan pada gambar adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja seperti televisi, radio, lemari es, lampu, pemasak nasi, setrika, dan kipas angin. Energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan rumah tangga menjadi lebih ringan jika dikerjakan menggunakan peralatan elektronik. Energi listrik juga berguna untuk hiburan seperti televisi, radio, komputer yang hanya bisa dapat menyala jika ada energi listriknya. Harus kita ketahui bahwa semua energi listrik yang kita pakai di rumah itu perlu kita jaga. Jadi cara menjaganya yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Karena menghemat penggunaan listrik itu merupakan salah satu kewajiban kita di rumah. Jika kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita untuk mendapatkan energi listrik. Jika ada peralatan elektronik kalian di rumah yang sudah selesai dipakai, itu kita wajib untuk mematikannya. Misalkan contohnya seperti lampu di rumah kita, diperhatikan jika sudah siang hari, sudah terang, maka kita berkewajiban untuk mematikan lampunya sebagai cara kita untuk menghemat listrik. Lampu itu tidak boleh tetap menyala pada siang hari karena itu namanya adalah pemborosan. Akibatnya, tagihan listrik di rumah itu akan besar pembayarannya. Jika kalian sedari kecil melaksanakan kewajiban kalian, bahkan sudah masuk kewajibannya untuk menghemat listrik, maka kalian berhak juga mendapatkan hak kalian, yaitu hak untuk disayangi oleh kedua orang tua. Nah, kita pasti sangat disayang oleh orang tua kita masing-masing. Karena itu merupakan hak kita sebagai seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya sejak kita masih dalam kandungan hingga lahir dan tumbuh seperti sekarang ini. Selain kalian mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tua, hak kalian juga itu yang harus didapatkan sejak lahir adalah hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, dan hak untuk mendapatkan ilmu. Perlu kalian ketahui bahwa hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya dari hak itu akan muncul kewajiban tak. Contohnya, setelah kalian belajar, kalian berhak untuk bermain. Nah, setelah bermain, kalian juga wajib untuk mengembalikan barang mainan kalian semua ke tempatnya semula agar kalian tetap disayang sama orang tuanya. Jangan sampai kita sebagai seorang anak hanya menuntut hak saja. Nah, sedangkan kewajiban kita tidak pernah dilaksanakan. Jangan sampai kalian menginginkan sesuatu hal kepada kedua orang tua kalian, tapi kalian lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, hak dan kewajiban itu mestinya harus seimbang.
Kita harus tahu hak dan kewajiban kita, laksanakan sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Dari pelajaran ini, Bunda harapkan anak-anak hebatnya Bunda semua dapat melaksanakan semua kewajibannya tanpa terkecuali, dan kalian setelah melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan hak kalian sebagai seorang anak. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa kita sebagai seorang anak tidak boleh menuntut apapun kepada kedua orang tua, utamanya ketika kita menuntut untuk dibelikan sesuatu hal kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membebani kedua orang tua kita dengan tuntutan-tuntutan yang membuat kedua orang tua kita bersusah payah untuk membelikan barang yang kita inginkan. Jangan sampai ya nak soleh-soleha. Kita harus memperhatikan bagaimana keadaan ekonomi keluarga kita juga. Keadaan ekonomi setiap orang itu sayang berbeda-beda, bergantung juga pada kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Nah, kalian harus ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yaitu ada namanya kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian harus ketahui produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan atau yang menjual barang hasil produksi dari tempat penghasilnya ke para pedagang. Nah, yang terakhir setelah diproduksi barangnya dan kemudian dijual oleh distributor pada kegiatan distribusi, maka barang itu akan sampai ke konsumen. Konsumen adalah orang yang memakai jasa atau barangnya. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Perlu kalian ingat kalau kegiatan ekonomi itu ada 3, yang namanya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tetapi untuk pelaku atau orang pada kegiatan ekonominya itu namanya adalah produsen, distributor, dan konsumen. Biasanya kegiatan ekonomi setiap orang itu bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitaran tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di daerah pedesaan, maka pekerjaannya atau kegiatan ekonominya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Contohnya, masyarakat di pedesaan, kegiatan ekonominya itu seperti ada yang berladang, bertani, berkebun, jadi nelayan. Sedangkan untuk di masyarakat bagian perkotaan itu biasanya mereka bekerja di perusahaan, di kantoran, di industri besar, atau di bagian perdagangan. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tidak boleh meremehkan masyarakat yang tinggal di pedesaan, karena kita itu adalah orang yang saling membutuhkan satu sama lain. Makanya di masyarakat perkotaan itu mereka hanya bekerja di kantoran, sedangkan masyarakat di pedesaan bekerja di ladang, di sawah, menanam. Masyarakat perkotaan tidak dapat makan ketika masyarakat di daerah pedesaan itu tidak dapat melakukan
kegiatan bercocok tanam seperti menanam padi dan palawija yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Makanya kita sebagai umat manusia tidak boleh saling mengejek atau merendahkan pekerjaan dari setiap orang. Masyarakat pedesaan itu sangat berkontribusi bagi kelangsungan hidup kita. Karena masyarakat pedesaan biasanya mereka yang menanam padi untuk diolah menjadi beras dan diolah kembali untuk menjadi nasi dan akhirnya bisa kita semua manusia mengkonsumsinya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Serumpun Padi pada halaman 40. Dengarkan dengan baik ya, serumpun padi itu diciptakan oleh Bapak Maladi. Temponya 4/4 moderato. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Serumpun padi tumbuh di sawah hijau, menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan Ibu Pertiwi. Maafkan jika suara Bunda jelek ya. Kita ulang lagi sesuai dengan temponya. Serumpun padi tumbuh di sawah hijau, menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan Ibu Pertiwi.
Sekarang tugas kalian adalah menyanyikan lagu Serumpun Padi ciptaan Bapak Maladi. Semangat menyanyinya. Assalamualaikum.